Yang saya bilang, ternyata miskin itu melelahkan. Nah, entah bagaimana saya ini percaya rezeki itu man-made. Iya. Ini ngapunten nih, mungkin ada beberapa rezeki itu di tangan Allah. Saya tuh nggak begitu. Itu ya mungkin belief system sekali lagi. Jadi rezeki itu man-made, alias kita nyiptain. Sama seperti surga dan neraka juga man-made. Manusia yang menulisnya sendiri. Iya, gitu. Apapun itu. Sehat juga man-made. Oh iya. Gitu. Mati pun man-made. Even itu jodoh. Baik versi saya ya. Ya, oke. Versi saya ya. Makanya Tuhan tuh terlalu mulia untuk mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh urusan gua gini ya. Terlalu mulia. Ketinggian dia itu gitu. Iya. Sehingga kalau dengan luasnya saya sebagai manusia muda itu cepat sekali ternyata tajir itu gampang kok gitu waktu itu. Ya salah satunya ya injak kaki, makan orang gitulah pokoknya ya kan. Kan kalau dagang modal 10 jual 13 untung 3 itu nggak kaya raya Mas. Iya Pak. Nah itu yang saya tahu waktu muda. Nah entah bagaimana lagi semuanya mudah begitu. Terus saya melaksanakan seluruh perintah versi agama saya. Zakat saya itu bukan 2,5%, tapi berikan yang lebih. Ini versi saya loh ya. Iya Pak. Jadi dapat ini saya berikan. Terus Senin Kemis itu ya Senin Kemis. Sholat lain itu ya sholat lain. Benar-benar kewajiban itu. Gitu. Nah suatu hari saya dikabari kapal saya itu ngirim barang ke Muara Buntok di Kalimantan Selatan, sama di Kelian Equator Mining itu di Mahakam itu tambang emas, di mana mereka memerlukan batu kapur untuk apa ya menetralisir pH-nya. Begitu berangkat kapal ini di tengah-tengah karang. Karena musim kering early, keringnya early, jadi barge itu nyangkut. Nah, mau balik nggak bisa, mau maju nggak bisa. Jadi saya kena demurrage. Jadi bukan hanya rugi, itu bangkrut gitu ya. Gitu. Nah di saat itu beruntun, money changer saya kerampokan, beruntun gitu. Terus saya nanya sama siapa coba? Kalau nanya sama Ustadz versi saya ya, mereka akan bilang ambil aja hikmahnya. Paling lu ambil aja hikmahnya, lu hidup dari sumbangan. Lu bayar rekening gimana? Marah saya, bener gitu. Kalau nanya sama Habib, Habib itu baru ada terakhir jualan Timur Tengah aja Habib. Jadi gue nggak reken Habib itu. Jadi maaf ya teman-teman yang fans sama Habib, gue nggak reken. Gue kiai, guru gua, ustadz tuh guru gua segala macam. Tapi Habib agak nggak reken saya, karena Anda menjual Timur Tengah. Jadi sekali lagi, Anda boleh marah sama saya, tapi itu kan prinsip gue di dalam bertuhan. Karena 10 tahun lalu nggak pernah dengar nama Habib, terus sekarang itu diklar di mana-mana, terus klaim surga lagi. Udahlah, kita selesai dulu ya urusan itu. Gue tanya sama beberapa sahabat saya yang ahli agama, mereka langsung bilang, ya ini perjalanan lu tanya aja langsung sama Allah. Wah, lu suka nih, bener? Ya udah, saya tanya sama Allah. Seperti biasa, nggak ada jawabannya. Nggak ada wahai anakku. Lu bertuhan bagaimana? Kita nggak matematis gitu. Saya pikir gua sholat lain nggak pernah putus, Senin Kemis nggak pernah putus, zakat lebih, ngurusin anak yatim itu ya 96 saya bikin. Terus ini semua terjadi, saya pikir kok nggak ada suaranya? Fair dong. Apa bukti ketaatan dengan yang aku alami? Kok nggak matematis? Kata Ustadz ini oh iya, Ustadz itu hidupnya dari sumbangan ya, dari jualan ayatnya, dari sumbangan. Dia juga nggak punya income. Gue ngerti di situ sekarang bahwa apa gue harus ngemis ke orang dengan atas nama Tuhan. Itu tentu tabrakan di logika gue. Gitu dah. Itu satu, lama-lama saya pikir kayaknya
ada satu dalam diri gue yang buat Tuhan nggak bisa ngomong. Ya saya pilih ini masih kotor nih, gitu ya. Ini versiku dalam bertuhan sekali lagi. Bukan beragama sekali lagi, saya mohon dibedain semua. Akhirnya saya mikir, kalau nggak bersih suara Tuhan nggak akan pernah kedengar. Ini bersih versi pribadi nih. Saya pikir, saya telepon orang tua saya datengin kakek saya, semua orang gue minta maaf aja dulu, maaf. Ini versi gue. sehingga soalnya saya pikir waktu saya buka Al-Quran, ya udah ngomong aja sendiri ya, Quran, terus saya lihat Tuhan ngomong atau Allah ngomong sama lebah yang saya tar. Berarti dia ngomong sampai sekarang ini, bukan ngomong sama Nabi doang nih. Sehingga saya berkesimpulan kayaknya ini bahasa Inggrisnya versi saya sekali lagi nih, biar kadang-kadang jangan Arab terus gitu ya. Ini bahasa ada di dunia banyak, kenapa mesti 1-2 bahasa. Jadi saya pikir God speak to mankind all the time. Jadi Tuhan tuh berbicara sama seluruh makhluknya setiap saat. Yang jadi pertanyaan itu bukan kepada siapa Tuhan bicara, tapi siapa yang mendengar. Ini versi gue nih ya, ngapunten nih sekali lagi. Jadi gue pikir sekali-sekali gue milih mendengar deh, kira-kira gitu lah. Jadi ya, God speak to mankind all the times. The question is not who God speak, tapi who's listening. Kayaknya lebih berarti kenapa gue mesti dengar suara Ustadz ngomong, Kiai ngomong, apalagi Habib ngomong. Benar. Berarti kita bisa ngomong juga dong. Ya betul. Versi kita lah di dalam dialog gitu ya. Sehingga suatu hari saya dapat insight lah. Sukses yang cepat itu bukan guru yang baik. Tapi sukses yang lumintu, yang konsisten, itu guru yang baik gitu. Keren. Ya, saya pikir, oke. Nah, yang lumintu itu kan sistem, bukan one time shoot. Berarti memang harus sistem. Sebagai makhluk sosial kita harus membuat manajemen segala macam. Tadi kemarin kan one man show gitu ya. Anything yang bisa jadi duit deh. Gitu. Nah, itu saya pikir. Nah itu jadi perenungan itulah yang saya pikir pelajaran yang saya dapat di awal-awal saya di umur 20-an gitu ya. Nah terus ternyata nggak selesai. Saya pikir di umur hampir 60 ini saya merasa kayak tetap aja lu nggak pernah ada yang pinter. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya sudah selesai sama diri itu kayak nggak mungkin. Iya. Sebanyak yang kita tahu, atau banyak yang nggak kita tahu gitu ya Pak ya. Tapi tadi lagi-lagi ngomong soal Habib ya Pak ya. Derajat manusia itu kan ditentukan bukan karena keturunan ya, tapi karena ketakwaan ya nggak sih? Masyarakat kita perlu diedukasi deh, supaya kemudian tidak rebutan air liurnya Habib, ludahnya Habib gitu. Gimana Bosman menyikapi ini deh? Ini versi teman kita, saudara kita, kaum muslimin. Sekali lagi ini adalah versi Bosman yang Sontoloyo ini, yang wong bodoh ngaku pinter. Ini kan gue ngaku-ngaku pinter aja. Itu yang saya mengingatkan bahwa anak laki Rasulullah itu nggak ada. Ada juga dari sisi anak perempuan. Jadi secara bin itu tidak ada bin Rasulullah Muhammad, itu tidak ada binnya. Benar nggak? Iya. Nah, sehingga menurut saya nggak valid. Itu Allah atau sistem sudah mengingatkan, wahai teman-temanku yang mengklaim dirinya turunan Rasulullah, yes, tapi lu bukan bin Rasulullah, ingat ya. Jadi kalau kepada kehadirat ilah hadrati ini kita ini bin ini kan yang disebut ini enggak. Jadi lu nggak ada gunanya mengklaim diri lu turunan Rasulullah, cuma itu doang. Yang ada adalah seberapa manfaatnya ilmu. Setuju itu. Ini cuma itu. Pak, aku kembali lagi ya soal Bapak tadi mengalami sebuah kebangkrutan, aku bilang ya. Kalau tidak salah nih ya, karena saya kan produk tentang sadar kaya, buku-buku dan lain sebagainya itu kan saya baca dan keren banget. Makanya teman-teman di Ngaji Rasul harus benar-benar baca buku Bosman Madigu yang sadar kaya itu atau produk digitalnya ya. Bosman mengatakan gini sama istri sama anak, kalau nggak salah bunda, nak gitu kan, akan ayah buktikan ayahmu ini terbuat dari apa. Itu saya nangis Pak. Ya kan, ketika waktu itu kalau nggak salah rumah
mau dijual ya. Iya nggak, gimana tuh Bang Mardiku perasaannya waktu itu Pak? Jadi gini, katakanlah saya kasih contoh, saya pinjam uangmu 100 juta misalnya, for the sake of discussion. Terus ini untuk bisnis nanam udang misalnya, beternak udang. Terus suatu hari karena banjir segala macam bangkrut. Terus saya bilang, uangmu bangkrut, aku bangkrut, aku nggak bisa balikin. Itu bukan tipe pebisnis atau secara komitmen, bukan begitu. Bagi Mas nggak peduli mau ini peternak ayam kek, mau buat klinik kek, mau nanam udang, nggak peduli. Yang penting kan 100 juta yang dipinjam. Nah, mereka nggak akan pernah mau, ya saya kan rugi, nggak akan pernah mau. Nah, banyak manusia di luar sana yang kan mau rugi gitu ya, tapi mobilnya masih mewah gitu ya. Iya. Iya kan? Itu. Nah, nggak begitu. Saya lebih baik seluruh kewajiban saya itu saya lunasi. Walaupun dia nggak ada hubungannya, waktu saya pinjam itu untuk yang lain, yang kejadiannya untuk yang lain, dan tetap aja saya memilih untuk melunasi. Nah, untuk melunasi itu ya rumah harus dijual, kendaraan harus dijual, dan ya yang paling berat sebenarnya untuk anak-anak mengerti, karena yang tadinya rumah pakai AC, benar nggak? Yang nggak ada nyamuk, gitu, mendadak harus ngontrak. Jadi yang saya hadapi anak-anak dulu, saya bilang, ya ayah bukan ayah yang baik karena ayah bangkrut dan berhutang. Mau nggak mau, kamu harus tahu duluan bahwa hidup itu yang ayahmu lakukan nih harus bertanggung jawab sama kalian. Seenggaknya sekolah kalian harus selesai dan sebagainya. Jadi dia bilang, ya udah, gue mau membuktikan tipe ayah seperti apa. Walaupun pada saat itu gue nggak tahu gue mesti ngapain. itu yang menarik, siapa gue. Dan di dalam pengalaman saya ketika penuh ketidaktahuan, itu nomor satu adalah jangan pernah share masa lalu ke orang lain. Jadi Mas bisa bayangin ya, ada sahabat terus ngomong, gue lagi ada masalah begini, kita mau bisnis ini ya, kira-kira dia mau. Bener nggak? Pergi Pak. Jadi satu langkah, dua langkah dari rumah lo ada orang lain, orang baru gitu ya. Sehingga saya ingat nih suatu hari 2-3 tahun setelah peristiwa itu, ada sahabat saya, maksudnya sahabat itu adalah teman di kala duka ya. Jadi dia nggak harus kita bilang duka, dia udah nge-feel gitu ya. Jadi kalau saya nggak punya sahabat segitu, kurang dari 4 orang, saya nggak boleh mati dulu, karena pasti yang bawa ke kuburan orang bayaran. Yang ikhlas ngedoain ya kayak gitu kan. Salah satu sahabat saya ini bilang, bro, gue perhatiin nih, udah berapa kali ketemu lo, sol sepatu lu tuh aus yang belakang, waktu itu kan kulit sepatu ya, tahun 2000. Lu naik jalan di aspal sama semen, artinya lu naik kendaraan umum ya, kok lu nggak cerita sih masalahnya? Enggak bro, ada masalah, ngerti nggak? Jangan pernah bilang dia open up seperti itu terus kita langsung, ya gue begini, never. Alah lu bisa aja, lu ngeliatin aja sepatu gitu, thank you gitu, tapi dalam hati di sini kick. Iya, paham. Di dalam itu postur Pak, benar nggak? Iya, Pak. Kita nggak bohong, itu kita cuma mendoakan kesuksesan diri kita, cuma belum sukses aja, jadi pede aja waktu itu. Pokoknya jangan pernah meratap, jangan pernah mengeluh. Itu parameter mental yang sudah kaya gitu deh. Harusnya kayak gitu ya. Nggak kepikiran. Itu saya nggak, itu waktu itu saya coba bilang, padahal ini teman saya nih, ini saya mau ceritakan sahabat saya ini hatinya nih salah satu orang yang hatinya sensitif sekali. Dia bisa tuh ya, dia misal telepon saya, di mana bro? Nggak ngapa-ngapain bro, tempat gue duduk berdua gitu, gue lagi bete nih. Kenapa? Dia kan pakai mobil Range Rover, Range Rover, lagi U-turn gitu, supir ya. Terus dia ngeliat mata orang yang lagi di pinggir jalan U-turn tuh, ngeliat dirinya, terus dia bilang, ini pasti korupsi, ini pasti koruptor, ini pasti bikin negara ini gitu. Terus dia naik ke mulut tuh kesel gitu, naik ke kantornya kesel. Dia telepon saya hanya share,
Bilang, lu tahu dari mana dia ngomong begitu? Nggak, gue lihat dari matanya. Itu kan cuma persepsi lu. Sangat sensitif. Iya. Terus dia telepon istrinya, "Mah, beliin Innova bekas dong," gitu. Udah pokoknya yang tahun-tahun 3-4 tahun belakang lah gitu. Ngobrol, pokoknya udah belum gitu. Sore jam 5 tuh baru istrinya bilang, udah di rumah. Lega gue, masuk gitu. Hal kecil kayak gitu sangat sensitif. Ini orang sangat sensitif, dan suatu hari dia mendapatkan profit sangat besar karena salah satu perusahaan dia dibeli oleh grup Bakri, angkanya cukup besar, sehingga dia bilang, "Bro, tolong hitungin zakat gue berapa," gitu. Itu beneran saya hitung. 8 triliun kali 2,5%, segini bro. Ada rekening, buatin yayasan, transfer ke rekening itu, bro, jadi ketua yayasan. Lu mau berapa? Gak ada, bro, langsung. Tahu nggak? Itu saya ngabisin itu hampir 1 tahun. Pesantren ini, masjid ini, gereja ini, air minum, pokoknya nggak peduli agama ya, pokoknya dia harus habisin. Sampai saya laporan 9 bulan kemudian, ini terus story. Chief, udah habis, alhamdulillah, hak orang udah gua kasih, baru dia kerja. Jadi selama 9 bulan nggak dia sentuh tuh dia pantai. Itu jadi cikal bakalnya yatim mandiri juga, Pak? Enggak juga. Oh, enggak. Dan saya nggak ngambil, rumah yatim Indonesia nggak ngambil dari sini. Saya bukan tipe begitu. Jadi saya pikir, nah dia ini yang cerita bahwa, ada apa? Nggak cerita gitu. Nggak cerita. Bayangin. Dan begitulah kalau kita berteman, jangan pernah take advantage atau ambil kesempatan. Kalau ada tuh yang win-win aja, win-win ya, yang menang sama menang, bukan angin-anginan. Iya. Pak, tapi ada pelajaran yang apa ya, sangat tidak masuk akal yang disampaikan Pak Mardigu ketika kemudian termasuk money changer tadi ya, dibawa lari segala macam itu kan, kalau nggak salah nih ya, Pak Mardigu cerita sama Mas Nunu deh kalau nggak salah ya, RB Sentanu kan. Aku juga sempat ngobrol sama beliau kan, justru malah disuruh memaafkan dan mendoakan orang yang melukai kita. Itu kan paradoks banget. Gimana tuh, Pak? Waduh, itu iya, Anda bayangin ya, kita punya partner bisnis. Partner bisnis itu merugikan kita. Betul. Selain merugikan, dia ngabur lagi, sehingga kita harus nanggung perbuatan dia. Tapi kan kita nggak bilang sama orang bahwa dia ngabur. Nggak boleh, sekali lagi. Ya sudah, saya berkomitmen menanggung itu semua. Bencinya di sini kan gua kan. Sudah dia ngabur, nggak bertanggung jawab, terus kita harus balikin. Betul. Dan kita lagi nggak dalam luxury, angkanya MM-an begitu gitu. Emosi kan di sini kan. Nah itu saya share di Hotel Meridian, duduk di cafe, saya bilang, "Mas, saya ada masalah. Tapi saya bukan mau share masalah saya. Saya cuma mau tahu semesta itu bekerja bagaimana sih? Versimu," gitu loh. Nah terus dia bilang, ada energi yang menarik, ada energi yang menendang. Ini pelajarannya Mas Nun. Jadi misalnya saya sangat ingin gitu, keinginan itu malah menendang, malah repel. Jadi contohnya ya, di depan pagar kita ada tukang ngamen gitu, "Aku bukan pengemis cinta," gitu misalnya. Dia sangat ingin duit kita, maka energi dia ke kita, apaan sih ini, bener, repel, menendang. Kan jarang begitu ada, "Oh ya sini gue," gitu, karena energi dia sangat ingin. Beda kalau dia main aja, dia enjoy segala macam. Kita malah dua lagi. Karena energi dia Oke. yang dia, nah ingin tuh bahaya. Saya ingin kaya, nggak akan kaya lu. Betul. Karena ada keinginan yang saya kaya, nah itu kaya, itu versinya Mas Nunu. Dia bilang ya, saya ingin hutang ini selesai, kan ingin. Saya ingin ini. Keinginan yang itu tuh stres. Nah bisa nggak lo rilis gitu? Rilis itu saya menemukan kata yang lebih akurat di dalam diksi atau vocabulary, lebih mudah memahami rilis daripada ikhlas. Maaf nih ya. Iya, oke. Apa ya? Tapi begitu rilis tuh kita paham. Ya udah, ini bukan salah kata loh ya, tapi saya memahami lebih ya.
dirilis aja. Dirilis tuh gimana? Saya bilang gitu, bener nggak? Ya sudah, if you love somebody, set them free. Jadi kalau lo mencintai seseorang, bebasin dia. Lo jangan kekang dia dengan marah, lo jangan kekang dia dengan itu, lo cintai dia. Lo harus cintai dia. Ingat, cinta itu kata kerja, you have to work on it. Oh, gitu ceritanya. Bener nggak? Iya, itu lesson learn yang gue anggap luar biasa. Kita cinta. Terus saya bilang, oke, kata kerja ya. Terus gimana rasanya? Ya kalau lo ingat dia, lo nggak marah lagi, lo malah kangen, apa bisa ngebalik itu semua? Itu cuma main pikiran kok. Cuman lu mau kok nggak gitu kan? Saya pikir. Nah, prinsip saya kan, if you never throw the dice, you will never have a six. Kalau lu nggak pernah lempar dadu, lu nggak pernah dapet menang. Oke, gua throw the dice. Oke, gua lempar dadu. Belajar mencintai. Nggak gampang. Tapi entah suatu hari, entah bagaimana, saya juga nggak ngerti. Ini mungkin teman-teman yang di channel Ngaji Rosso ini lebih punya pengalaman untuk terus bisa menjelaskan fenomena tersebut. Terus saya ingat dia, saya doa, terus saya kok kangen ya? Kangen tuh dalam arti sampai muncul rasa kangen. Kangen bener-bener yang kok gue kangen ya? Namanya Ye, coba ya. Yudi kan? Iya. Yudi ya, kok gue kangen ya? Artinya kangen tuh bener-bener kangen yang ini lama nih brother gue nih, kemana dia ya? Gitu. Udah. Terus berapa kali, ya udah saya doain aja dia baik, udah gitu aja, seseringan itu. Nah, suatu hari dia, entah bagaimana, dia telepon pakai nomor baru. Bro, ini Yudi bro, dia bilang, apa kabar bro? Baik, gini. Lu bisa bantu gue nggak? Tahu nggak itu jam berapa? Masih belum malam. Bantu apaan gue bilang gitu? Gue berat sebenarnya, gue kan ada masalah malu. Terus gimana? Bokap gue tuh udah sakit. Terus waktu kemarin ngobrol, ada masalah nggak lo yang ngeberatin gue? Terus dia cerita, gue tuh ada masalah sama Mardigu, sama Bowi. Terus dia, bapaknya bilang panggil tuh orang. Ini jam 1, ini terus sorry. Saya datang di rumah sakit, udah ngobrol, bapak cuma diam begini doang. Terus saya bilang, udah saya ikhlasin kok, udah nggak ada masalah ini segala macam. 5 menit udah meninggal. Itu Yudi di depan bapaknya komit, dia bilang, bro ganti bro, tapi nyicil deh. Gue nggak minta lu ganti, gue udah ikhlasin. Dia nyicil pelan-pelan. Iya, tapi saya jadi ngerti. Saya telepon langsung, mas makasih mas. Ini memakan waktu 1,5 tahun untuk gue ngerti hal yang begini. Jadi pelajarannya itu makin melepaskan justru malah mendapatkan gitu ya. Iya juga sih. Ya itu begitu kita less expect, udah zero ekspektasi lah. Udah ikhlasin aja. Zero ekspektasi. Nah, jadi pengalaman itu tuh nggak bisa saya belajar, maksudnya ini nih apa namanya ya teman-teman nanti ya. Kita share aja kan gitu mas. Pak, aku tuh kan ketika kemudian masih kuliah gitu ya, selalu mendeteksi, ini kayaknya nih bakal jadi orang sukses, jadi orang ini. Aku pepet terus, aku banyak investasi waktu, tenaga, pikiran, finansial ke orang-orang yang kelihatannya calon bakal naik level gitu ya. Pak Mardigu punya kisah dengan, kalau nggak salah nih, Glenn Hur Panjaitan atau siapa gitu ya. Ini aku pengen denger ceritanya nih Pak. Ini akan sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat semua Pak Mardigu nih. Ada mungkin salah satu sahabat saya Mas Kirdi gitu ya. Ini yang selalu bilang, kalau beruntung ya, karena temen lu pada jadi. Lu gimana sih ngeliat 20 tahun yang lalu? Kira-kira gitulah. Saya pernah kepikiran. Misalnya kayak sekarang di kabinet sekarang ada 20 mau staf sus, wakil menteri yang on call. Yang sahabat udah mending setahun 2 tahun, puluhan tahun. Masuk Pak Rosan ya. Salah satunya itu guru saya, dan ya seperti itu kan susah jelasinnya. Saya pikir gimana ya, saya bilang gitu. Nah, saya jadi teringat suatu hari saya di Balikpapan,
satu SMP di SMP 1 di Gunung Pasir. Ya teman-teman di Balikpapan pasti tahu. Saya cukup lama di sana. So kalau pulang tuh saya ke sekolah adik saya dulu. Jadi karena kalau ke rumah jauh saya baru pulang sama adik saya. Nah dari SMP itu ke SD gitu. Terus setiap jalan tuh ada satu dua yang nemenin dan semacam. Nah suatu hari ada cowok nyegat saya tahu dia ini dari lain kelas gitu. Terus dia bilang, lu ulang tahun kan hari ini? Iya, bilang gitu. Selamat ulang tahun ya gitu. Terus dia masuk ke gang gitu, rumahnya di gang gitu. Iya, Pak. Terus ngasih saya triplek yang dia gergaji sendiri. Iya. Tulisannya Tuturi Handayani. Jadi logonya gue sekolah. Iya. Tuturi Handayani. Wah, selamat ulang tahun ya. Gue bikin sendiri nih sebut. Saya nggak kenal dia. Saya bukan satu sekolah sama dia, satu kelas sama dia, tapi satu sekolah. Oke. Terus saya melihat effort kayak gitu, saya makasih ya. Saya bingung. Terus dia balik aja udah gitu. Ini fenomena menarik Pak. Terus saya pulang tuh kepikiran. Iya, Pak. Nah, lompat 20 tahun kemudian. Ini jadi nggak sebentar lompat 20 tahun kemudian. Saya cuma tahu namanya Ben Hur. Semua cuma itu doang. Terus lompat 20 tahun kemudian. Nah, saya waktu itu sebagai pegawainya Pak Rosan Roslani, sebagai pegawainya Pak Sandi gitu, Elvin gitu, pegawai saya bekerja sama mereka. Saya cukup asshole, cukup neken, Mengejar prestasi ya, neken segala macam. Sehingga salah satu divisi itu saya melihat misalnya namanya gitu, kamu kemana kemarin, kesini, kamu mana kemarin, mana kartu namanya gitu. Saya bisa telepon, ini bener nggak sih, kalau bohong dia resign langsung gitu. Jadi sadis ya Pak ya, sadis banget gitu ya, ngejar prestasi. Nah bosnya seneng berarti. Iya pasti ya Pak. Jadi kemudian sampailah ketemu si A nih namanya gitu. Mana kamu gini? Saya kesini terus saya buka nama Ben Hur Panjaitan, sebelumnya nama aneh nih saya pikir gitu. Coba kamu telepon dia, saya pengen tahu kalau kamu ketemu dia kan bisa ini. Terus tanya dia pernah di Balikpapan nggak gitu. Dan saya bilang, Pak saya gini Pak, gini. Berarti memang datang kan? Iya. Terus Bapak ditanya sama atasan saya pernah di Balikpapan? Pernah, langsung saya angkat. Ben Hur Panjaitan, siapa nih? Apa kabar? 20 tahun. Skip. Oke. Terus saya tanya, siapa dia gitu? Pak dia pengusaha sukses Pak, dia main IT, dia begini. Saya pikir Ben Hur dulu buat tahu seberapa miskin dia. Sehingga dia bisa lompat. Saya pikir kalau berarti dia di pikiran saya, berarti dia ini invest bukan di saya. Dia melakukan hal yang sama banyak orang. Pak Sutioso Foke ini gubernur, dia memang tangan di atas. Dia nggak punya uang, tapi dia tangan di atas. Jadi dia mungkin itulah sukses story-nya. Seorang Ben Hur Panjaitan kasih tangan di atas ke semua orang. That's why dia sukses gitu. Nah itu lesson learned yang saya dapat dari Ben Hur. Yang sejak saat itu saya bilang enggak, gua harus tangan di atas ke semua orang. Bener nggak? Dia dari 10 1 lah jadi, bener nggak? Nah itu akhirnya saya punya rumus dari Ben Hur, setiap hari saya harus kenalan sama 2-3 orang baru, terus saya terus piara hubungannya terus dan lain sebagainya. Saya belajar banyak dari Ben Hur, jadi terbukti dia nobody terus menjadi somebody. Prosesnya itu adalah ya dengan tadi saya nggak tahu dia ngasih apa ke orang lain, pasti saya nggak dikenal aja dikasih begitu kan, nggak dikenal loh. Dan kenapa saya juga nggak ngerti gitu. Sampai sekarang waktu tanya, bro lu kenapa lu ngasih gue? Ya pengen ngasih aja gitu kan. Terus ada banyak yang gue kasih, ini menarik nih orang nih gitu ya. Nah fenomena ini sekarang dia di Jakarta, sekarang dia balik lagi di Balikpapan, ada radio dan lain sebagainya lah, dia hidup dari udah cukup freedom lah temen gue yang satu ini. Tapi bagi saya adalah saya belajar dari dia, sehingga kalau kata Mas Kiko, kok lu beruntung? Sebenarnya nggak beruntung, karena kan dari ribuan dipiara, dari 20 yang jadi kan, kira-kira kayak gitu.
Tapi dari kisah ini kan paling enggak kita semuanya ya teman-teman jadi sadar bahwa kita tuh kadang pengen mendapatkan banyak hal, tapi kita tidak mau mengeluarkan banyak gitu. Rasanya, ya. Di MMBC 32 aku waktu dengar kalimat itu, waduh, bener juga ya di gue ya. Versi kita adalah give first then you will get. Kasih dulu, kamu baru dapat. Itu rumusnya ya. Iya. Jadi kalau kamu nggak pernah dapat, karena kamu nggak pernah kasih, tempatmu penuh. Nah, Kira-kira nih, gue teori sendiri lah, nggak tahu ada bener apa. iya Pak, menarik. Terus peran self talk Pak di dalam apa tuh namanya perjalanan hidup seseorang gitu. Ketika kemudian orang memang benar-benar berada di titik terbawah gitu. Gimana tentang peran self talk supaya Jadi, kita bisa take off? Setelah tadi saya dibicara di tahun 20-an, saya mencari Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala versi saya tadi, saya melihat bahwa dia ada God spot, bahwa di setiap manusia itu ada God spot gitu, yang ada tempat Allah gitu dalam diri kita. Oke. Berarti kalau kita mencari keluar kan penuh keterbatasan, ada tembok, ada ya keterbatasan lah. Tapi mencari ke dalam, karena ada Allah, harusnya nggak ada limit. Jadi inward looking, menengok ke dalam itu harus didulukan baru keluar. Jadi kalau ada masalah, versi saya nih ya, saya ke dalam dulu, inward looking gitu. Nah, inward looking itu self talk. Makanya saya lebih mengatakan lebih penting talk to God ke dalam ya. Iya. Is more important, lebih penting daripada matahari terbit besok apa enggak. Gitu. Nah, itu. Nah, versinya kita boleh berdialog, tapi ya boleh. Kalau misalnya Yesus karena nggak punya bapak, dia bilang, wahai bapak, bapakku, ya wajar aja dia mengambil Allah sebagai bapak. Gitu. Misalnya menyebut wahai cinta, lu boleh berpuisi lah sama dia, versimu, iya kan? Senyamanmu lah ya. Senyamanmu aja gitu. Dan menurutku membuat kita 24 jam bersama beliau itu lebih menarik. Ya itu self talk tadi gitu ya, mencari ke dalam gitu. Ya nggak mudah. Nggak mudah mencari. Kalau kita ngajarin teman-teman gimana caranya gitu ya, dari jurus semua benar. Iya, karena kan setiap kita punya gaya, nggak harus kayak gini. Nggak ada teknik paling benar, tapi teknik paling tepat, paling cocok untuk diri sendiri. Iya, lo search aja. Iya. Tapi logikanya yang harus diingat adalah kan ada Allah dalam diri. Iya. Ya wis itu toh. Ya korek lah. Bener nggak? Nggak usah ke gua di Tasik untuk ke Mekah lah. Nggak. Lu pakai aja dirimu sendiri gitu ya. Tapi kan pada prinsipnya memang bahwa pikiran tuh benar-benar mencipta. Manusia menulis jalan hidupnya sendiri. Gitu ya, Pak. Menulis jalan hidupnya sendiri, historinya sendiri, jalan hidupnya sendiri. Itu man-made, semuanya man-made. Jadi, dan yang paling berbahaya adalah pikiran. Jangan sampai pikiran mengendalikan kita. Tapi kita yang mengendalikan pikiran. Jadi kalau kita sama gue stres ini itu karena pikirannya mengendalikan. Nah, kita yang harus bisa mengendalikan pikiran. Dan ingat, mind is creating. Pikiran itu mencipta. Coba contoh deh, Mas lagi jalan naik motor, lupa dompet. Wah, gue ketemu polisi. Mas, itu ada ratusan polisi, Mas. Itu nggak milih, cuma di sini. Itu vibrasi lu tuh kayak manggil-manggil polisi. Karena lu, panik, gue tangkap polisi nih. Nah, itu kan pikiran yang mencipta. Atau lu punya HP, terus, aduh ini HP gue di sini. Semua nih alamat temen gue nih. Kalau gue nggak catat di kantor, ntar hilang, besok hilang. Kok bisa gitu ya? Itu mind is creating. Nah, kenapa hal negatif itu bisa terjadi? Kenapa hal positif terjadi juga? Jangan-jangan lu cancel lagi atau permintaan yang positif. Lo meng-cancel, gue nggak sanggup, gue nggak bisa, gue nggak pantas, gue ini pokoknya. Nah udah kenapa jadi menurutku waktu mereka lagi ada masalah mencari ke dalam, yang negatif terjadi, yang positif nggak terjadi. Yang positif pasti pasti, dan itu self cancel ya, bukan orang lain yang cancel. Nggak bisa, nggak ada orang lain bisa meng-cancel doa kita, kecuali kita sendiri. Ya Allah, saya pengen 1 miliar malam ini ya Allah. Terus dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin. Ya sudah,
Ya sudah. Tapi Itu. variabel sukses itu kan banyak Pak Mardigo. Tidak hanya soal pikiran aja. Ada yang namanya self esteem. Nah, bagaimana kemudian cara meningkatkan self esteem ini Pak Mardigo? Self esteem itu gambaran diri. Gambaran diri terdiri dua. Orang melihat kita dan kita melihat diri kita sendiri. Oke. Nah, itu image itulah menjadi esteem kita yang PD-nya kita gitu ya. Iya, iya. Nah, orang yang nggak pede, yang nggak ini ya kan self esteemnya rendah gitu kan. Nah, benerin gambaran dirinya, gambaran diri kita sendiri, benerin. Gambaran itu adalah how you see yourself, tuh benerin dulu gitu. Jadi orang mau lihat kita apa? Humble, honest, trustable, bisa dipercaya gitu ya, tajir, apapun itu diri kita image-kan gitu. Nah, semakin kita bawa kita ini sukses, kita sehat, kita ini kan PD-nya kita tinggi walaupun kita belum tajir. Iya. Nah, PD itulah yang membuat uang itu datang. Kira-kira nih. Waduh, daging semua ini. Oke. Dapat lah ya teman-teman semuanya. Pak, ngobrol sama Mardigo kalau nggak ngomong soal emas ini, waduh, gawat ini. Gimana Pak Mardigo? Sekarang emas kayaknya lagi harganya lagi turun dikit ya. Kira-kira prediksi Bosman 2030 emas berapa 1 gram? Itu ada dream gitu ya, yang banyak yang belum tercapai. Oke. Saya tuh ada 2 hal yang menakutkan saya. Satu, saya takut sama Allah. 2, takut sama mimpi saya. Pasti gue gak ada yang takut. Saking besarnya gitu ya. Aduh, sama semuanya nggak ada yang takut ya. Misalnya salah satu saya bermimpi itu adalah saya pengen dengan komoditi yang ada di Indonesia. Komoditi kita tuh seperti sawit, beras, apa tuh komoditi, soft komoditi, hard komoditi, kemudian ada yang mineral gitu, emas, perak dan lain sebagainya. Dimana kita yang sangat kaya ini, tapi sayangnya kita itu bukan price maker, bukan pembuat harga, tapi kita tuh price taker yang ngambil harga. Kita menghasil batu bara, tapi pengambil harga yang punya harga tempat lain. Kita punya emas, tambangnya di Cikotok, penjualnya di pasar Cikini, pembelinya mbok-mbok, harganya London. Hubungannya apa dengan London? Ini LBMP-nya segini, apa hubungannya sama LBMP gitu ya? Segitu nggak berdaulatnya kita terhadap produk kita sendiri. Jadi saya terpikir ingin punya bursa. Saya pengen punya bursa emas, bursa perak, bursa platinum, bursa nikel, bursa apa itu ada di Indonesia. Mimpi itu nggak gampang karena pejabat kita ngopinya kurang baik. Iya kan? Iya. Terus ya nangisnya kurang banyak lah. Nangis kurang banyak. Gitulah. Terus inward lookingnya terlalu sedikit. Ya itu kita harus mengkritik. Nah, salah satu mimpi saya adalah karena negara harusnya pasal berapa 27 ya di Undang-Undang 45, coba saya lupa ya, anak miskin dan terlantar dipilih negara, karena negara nggak bisa ya kita punya rumah yatim Indonesia. Kira-kira itu kan bentuk kritikan kan? Iya, betul, harusnya nggak ada betul. panti loh di Indonesia tuh, harusnya tidak ada panti swasta, harusnya semua negara yang ngurus, tapi karena negara yang terlalu sibuk ngurusin jabatan, ngurusin dan macam, ya udah biarinlah kita megang yang mana yang kita bisa gitu ya. Nah, yang kedua ini saya pernah mencoba menghitung bahwa ini teori ekonomi ya, bahwa inflasi terus defisit neraca perdagangan, ekspor, beli ini dikalikan dolar, dikalikan ini, ada rumus-rumus ekonomi kayak gitu. Selalu ketemu angka inflasi. Tapi begitu dolar, rupiah, apapun dihilangkan, diganti sama emas, itu inflasinya zero. Karena buktinya ya, kita paling gampang, teman-teman kita yang muslim tahu bahwa kambing itu kalau dikurban sekitar 3 gram, sampai sekarang ya 3 gram. Iya, benar Mas. Berarti kan inflasinya 0, 1.500 inflasinya 0. Nah, kenapa emas nggak bisa dijadikan alat bayar? Lama saya berpikir, bisa nggak emas ini dijadikan alat bayar gitu. Tapi
Tapi sekali lagi, peraturan undang-undang di Indonesia alat bayar itu rupiah. Sementara mereka itu pejabat Indonesia itu melihat emas itu komoditi, rupiah itu currency. Sementara orang seperti saya mimpinya adalah rupiah itu komoditi, emas itu currency. Ini versi gua lo ya. Sekali lagi pejabatnya pasti marah ya. Jadi sewaktu emas itu dipakai untuk transaksi, dia alat barter, dia alat tukar, bukan alat bayar, gitu. Tapi ini memerlukan nyali dari pejabatnya, memerlukan nyali dari masyarakat untuk kita menggunakan emas. Sekali lagi, kenapa saya nggak pakai dinar, dirham? Karena susah, 4,44 sekian, ribet. Pakai kripto aja ribet, 0,00, pakai Solana sekian, pakai ETH sekian, pakai Bitcoin sekian, ribet. Maka yang paling familiar, mau mbok di pasar sampai konglomerat rekeningnya 12 digit, emas itu paling gampang, gramasi itu paling gampang. Jadi ini harganya berapa? 2 juta atau 2 gram emas, punya rekening dinar, tak transfer gramasinya, ambil barangnya. Itu cita-citanya. Nah, jadi setelah membuat rumah yatim, saya pikir kontribusi saya bukan ke umat ya, yang keren banget. Gue nggak keren. Apa sih challenge-nya gue supaya dunia tanpa inflasi? Itu niatnya. Maka di tahun 2020 kita meluncurkan dinaran. Terus tadinya cuma jual beli emas, jadi si A beli emas, jual beli. Terus entah bagaimana mereka merasa beli 5 gram taruh di rumah hilang, akhirnya dititipin ke kita. Nah, titip jual tentunya, titip jual, dia menandatangani titip jual. Terus kalau dia mau jual, dia tinggal jual. Nah, akhirnya kita bilang, oh aplikasi kita kayaknya harus lengkap ini. Karena waktu jual beli mereka harus ada sesuatu yang, nah akhirnya kita rekeningnya ada 5 gram, atau anggap biar gampang 1 gram sejuta, ada 5 juta gitu ya. Nah, dia tahu di sini ada, terus boleh transfer kemanapun gitu ya. Terus lama-lama mereka malah menaruh ininya karena ini bisa ditransfer kemanapun, bahkan sekarang bisa QRIS out, gitu. Jadi bisa transaksi 200.000 ya, banyak. Jadi kalau harganya emas naik ya malah belanjanya nol, mereka belanja pakai itu. Nah, alhamdulillah hari ini baru 430.000 kali ya, 430.000 dinaran, dan setiap hari ada sekitar 15.000 transaksi in out. Sama seperti money changer, pasti ada yang jual, ada yang beli, emas juga pasti ada yang jual, ada yang beli. Nah, sebagian ada yang menggunakan ini sebagai alat tukar. Jadi beberapa komunitas sudah menggunakan ini alat tukar. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang dimanapun menganggap bahwa kita tahu mau berhaji, kalau dihitung pakai gramasi nggak pernah naik, berumroh itu pakai gramasi nggak pernah naik, mau sekolah anak gramasi nggak pernah naik, kalau mau bahkan melahirkan, mau sesar pakai gramasi itu nggak pernah naik. Tapi kalau sekarang sesar 17 juta, terus tahun depan 18, 10 tahun lagi anak lu keempat, lu kok biaya sesar 25 kan kayak gitu kan. Tapi secara gramasi sebenarnya sama. Jadi akhirnya kita mau mempromosikan gramasi tadi sebagai alat simpan Anda di dinaran. Tapi adalah yang saya inginkan adalah kemana emas ini ke depan. Nah, melihat dunia ini chaos gitu ya, dengan Trump punya strategi yang jadi far right. Jadi saat ini generasi muda harus paham bahwa pemahaman politik sekarang kanan luar ke far right. Kanan luar tuh Hitler kanan luar, far right. Mussolini kanan luar, far right. Terus Israel tuh far right, kanan luar. Nah, ini teman-teman harus memahami, kanan luar tuh gini, orang yang sangat nasionalis itu kanan luar, orang yang sangat agamis itu kanan luar. Jadi Israel adalah agamanya Yahudi, dia kanan luar tuh, jadi far right tuh. Nah, saat ini Meloni, Perdana Menteri Italia itu far right. Yang baru-baru ini semua kanan luar semua, Erdogan far right, Putin kanan luar semua, bahkan Zelensky far right, Trump. Jadi mereka far right ini yang kanan luar ini sangat nasionalis, apa aja pokoknya negara gue. Jadi dia bisa memilih 11 juta imigran keluarin, tapi dia bilang kalau lu punya 5 juta dolar, gue kasih lo bukan green card tapi golden card, warga negara Amerika, tapi dia mau buang orang bodoh masukin orang pintar.
Saya pikir boleh juga ya. Gue buang imigran, terus kita masukin yang tajir-tajir lalu internet. Aduh, ini Trump gitu ya. Nah, dengan dunia yang chaotic kayak gitu, kita perlu safe haven atau sesuatu yang aman. Emas ini saya pikir sebentar lagi 2 juta 1 gramnya. Oke. Nggak sampai 2030, Pak? Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Makanya, tapi apapun itu, momennya itu tepat untuk teman-teman. Ya udah, mungkin belum transaksi pakai emas, tapi simpan aja emas gitu ya dimanapun. Kalau pakai dinaran, alhamdulillah. Tapi kalau urusan Bang Buyan ini yang menarik nih. Karena 5 tahun yang lalu saya diskusi sama Mas Erlangga, Mas Gaga, Menteri Koordinator. Saya cerita mengenai lengkap ini terus story, boleh saya berani ngomong. Terus suatu hari dia telepon saya, dia bilang, bro sorry gue sambil tanda tangan. Ide lo tentang bullion bank atau bank emas udah selesai ya, sekarang udah pindah OJK. Lo kawal tuh, gitu. Jadi temen-temen, bullion bank itu bukan yang diumumin kemarin. Dinaran dari dulu. Sudah bawa kita, karena kita bilang satu-satunya negara yang nggak punya bullion bank hanya Indonesia nih, saya pikir gitu. Terus ya udah, kita sebagai dinaran mau mendaftar sebagai bullion bank. Tapi sekali lagi pas dipegang sama ya teman-teman regulator segala macam, ini jauh berbeda dari the real bullion bank yang kita harapkan. Karena itu dinaran sekarang menggeser, kita tetap adalah jual beli emas, karena itu kita punya ATM, bukannya yang ini ATM kita dinaran ATM pertama, tapi ATM kita adalah anjungan toko emas ya. Anjungan toko emas. Jadi toko emas kita ada berapa puluh, beli emas tuh tinggal ngambil ya gitu. Jadi beli ngambil di tempat. Nah, anjungan toko emas, ATM kita anjungan toko emas, mana vending mesin gitu kan. Kita ambil emas 5 gram dan 10 gram, kita udah lebih dulu punya ATM kita atau anjungan toko emas dinaran ini, dan kita tetap izinnya adalah jual beli emas, emang kita jual beli emas gitu ya. Jadi kalau ini bisa menjadi payment system, kita bermitra. Jadi bermitra sama banyak perusahaan. Jadi kita jadi agregator aja, mau nanti mau Bank Danamon, mau Bank BCA, ya itu kan mitra-mitra kita aja. Kita merubah sedikit stylenya. Tapi menurut kita malah kita lebih slim ya, lebih lincah, karena organisasi kita bisnis berbasis begini cuma 8. Enggak seperti bank yang harus keluar, dan itu banyak teman-teman bank yang bilang gila ya, kita harus bentuk banyak cabang. Karena ada suatu bank, banyak teman-teman saya direksi bank yang cerita bahwa cabang dia ada 500, yang satu hari kalau buka satu aja 500, tapi ternyata sekarang orang nggak buka bank. Lu nggak punya cabang tapi sehari 1000, gimana caranya katanya? Karena udah bergeser balik lagi ke emas. Jadi saya berharap sebenarnya ini adalah spirit saya untuk, atau saya mau menyebar ke teman-teman untuk menggunakan emas ini sebagai alat simpan, sebagai alat tawar atau deterrent factor, juga sebagai alat tukar. Nah, nggak gampang untuk memahami ini, nggak gampang. Terus Anda punya 10 juta, 5 juta nganggur, itu di masa sekarang yang duit lagi susah, Anda mungkin lebih baik itu diputar di tempat lain. Kita ngerti. Tapi sekali lagi, emas itu bukan membuat Anda menjadi kaya, tapi emas itu membuat Anda tidak lebih miskin. Harus diingat ya filosofi megang emas nih ya. Filosofi megang emas, gue kaya nih dari emas, bukan. Emas adalah hedge, pagar yang membuat lu tidak lebih miskin. Benar. Jadi mau nggak mau ya 5% dari pendapatanmu atau 10% dari pendapatanmu ketimbang di asuransi, gitu ya. Itu lebih baik ditaruh di emas sebagai insurance-mu yang tidak membuatmu lebih miskin. Itu kira-kira ya. Pak, banyak yang tanya bagaimana caranya join di aplikasi dan lain sebagainya, gimana? Pengen join di Dinaran ada di Google Play, ada iOS. Terus kalau yang web base ada di dinaran-gold.com. Jadi teman-teman bisa join di sana, atau nanti ditulis di YouTube-nya Ngaji Roso. Itu angkanya lebih ini, Anda nggak akan meleset tuh. Siap. Nanti teman-teman bisa kontak admin ya, yang mau join di Dinaran gitu ya. Nanti kita fasilitasi. Terus Pak, ini Cina Pak. Wow, itu mobil sekarang ditembakin semuanya Pak. Mobil-mobil yang mereknya bagus-bagus tuh ya. Wow, dengan harga yang sangat miring gitu. Gimana Pak? 2025, 2026 ini harga mobil akan seperti apa?
Nomor satu, industri mobil ini membuat mobil bekas nggak laku. Waduh. Karena mobil bekas sama mobil baru sama Cina masih lebih murah mobil baru Cina, bener nggak? Gitu. Jadi Cina sudah melakukan hal yang namanya efisiensi. Dia sudah mengkat produksi itu menjadi efisiensi. Nah, pertanyaannya kenapa bisa efisiensi? Kita harus berteori dulu secara ekonomi bahwa kalau harga barang itu 500 juta, maka waktu dia jual ke negara lain, dia akan mendapatkan dolar, benar? Kira-kira kan? Maka dolar yang akan didapat itu, pemerintah Cina ini atau Tiongkok ini berani printing money berbasis itu, sehingga dia bilang jual aja 400 juta, yang 100 bukan subsidi. Karena dia tahu bentar lagi dapat dolar, senilai 400 juta. Benar. Ya, di print 1:1 nih, tak kasih 100 gitu kan. Sehingga negara mana yang dagang dengan HPP minus? Nggak bisa, kita udah nggak bisa berkompetisi dengan cara Cina dagang. Jadi cara dagangnya Western atau ala Barat yang di kepala ini udah nggak berlaku. Cina udah punya gaya sendiri. Ini true story. 6 bulan yang lalu saya ada sahabat saya, Wan Adam Wan Perwira, dia orang Malaysia, teman kuliah dulu waktu di negeri seberang, dan dia pernah tinggal di Indonesia 3 tahun sebagai kepala salah satu kredit card di Indonesia, orang Malaysia ini, jadi country manager di sini. Kemudian dia ngambil sebuah program namanya DBA, Doctor in Business Administration. Doctor in Business Administration itu jarang, misalnya kita ngambil S3-nya lebih ke profesor, bukan doktor gitu. Jadi menarik nih. Terus singkat cerita, 6 bulan yang lalu kita ini kan sering belanja ilmu, gitu ya, karena kalau kita mau jual ilmu harus belanja ilmu, kira-kira gitu. Dia bilang, ini ada satu orang Chinese besar di Hong Kong, bahasa Inggrisnya bagus, dia ngadain kelas di Malaysia selalu sold out katanya. 3 hari, Kamis Jumat Sabtu gitu. Terus di rupiahnya sekitar 63 juta. Oke, gue join. Nah, di pelajaran itu selama 3 hari ada yang menarik. Terus salah satunya saya bersyukur karena kita Melayu, mereka nggak tahu bedanya mau orang Indonesia mau orang nggak tahu gitu. Yang ada kalimat yang ini, kalau lu nanti pinter, gue kasih saran satu, yuk kita bareng-bareng mengeksplor Indonesia, karena Indonesia tuh buru-buru katanya. Kaget si ditendang sama Adam. Saya nggak salah, nggak perlu dibilang bodoh bangsa Indonesia gitu ya. Terus si Adam nanya, excuse me, why you say that Indonesia tuh bodoh-bodoh dalam bisnis? Oh gini katanya, gue tuh berapa kali workshop, gue nggak pernah workshop di Indonesia, tapi waktu di Australia ada orang Indonesia, waktu di sini ada orang Indonesia. Kalau di Hong Kong tuh nanya gini, sir, gue ini udah 3 tahun terakhir, omset gue tuh 5 juta dolar tuh, setahun tuh stuck terus gitu. Gimana cara naiknya gitu? Atau, sir, gue nggak mau IPO, tapi omset gue gimana bisa scaling, bisa 1%, 100%. Sekarang sales gue stuck nih di 20 juta dolar gitu ya. Kalau orang Indonesia nanya gini, bos, bisnis apa yang bagus? Ini langit dan bumi ya, pertanyaan itu sangat basic. Dia bilang, ini bangsa bodoh dagangnya gitu loh, karena pertanyaan itu sangat basic. Gitu. Gue malu pak denger itu pak. Ini gue bilang, oh pantas. Jadi, nah karena bodoh enak dieksploit. Nah ceritanya gini, siapa di sini tahu rumus-rumus barat, 4P apa, price, apa, promotion gitu-gitu kan, 4P. Itu kan teori barat. Dia bilang nggak berlaku lagi teori barat. Kita nih orang Asia, spirit Asia beda sama barat. Kalau lu pakai barat, dia kaya, lu cuma dipakai katanya. Kita harus pakai ilmu timur. Terus dia bilang, lu tahu Lincoln kopi itu bertumbuh sehari 100 kali, sehari. Terus supermarket, minimarket seperti dia sebut nama-nama supermarket Amerika, supermarket Jepang, 7-Eleven segala macam tuh rumah hengkang kaki. Dia bilang, tahu rumusnya? Karena kami kalau di Cina dagang, itu hari pertama harus profit. Hari pertama profit gimana caranya? Modal per modal, nggak ada modal. Contoh kata dia bilang, lu mau buat laundrynya 10, satu mesin laundry 100 juta, lu perlu 1 miliar. Oke, gue tanya sama lu,
Lu laundry berapa? Ongkos sebulan lu laundry berapa kilo? 200.000, 200.000 kira-kira 200.000 rupiah. Oke, gini deh. 200.000 kalau kali 12 kan 2,4 juta. Bilang sama dia, lu bayar 1 juta sekarang, satu hari 2 kilo, setiap hari 2 kilo. Jadi lu ambil tuh. Jadi kalau ada 1.000 orang, lu udah beli modal hari pertama. Jadi nggak pakai rumus barat, marketing, ini presentasi, nggak ada. Lu cari, kalau nggak ada 1.000, gue dagang, kata dia gitu. Terus lu berapa ke Indomaret katanya? Sebulan berapa? 500.000, 500.000, oke, kalikan 12 berapa? 6 juta. Bayar 3 juta sekarang, setiap hari 4 barang. Gila nggak? Jadi begitu udah sekian, udah modal dia katanya. Dan dia langsung nawar. Jadi semua itu diubah benar-benar sama si cara Cina berpikir. Saya bilang pantas lu tajir, lu nggak? Digas. Nah, prakteknya di Indonesia. Kita buat perusahaan di Malaysia nih, praktek di Indonesia. Kita buat apa? Laundry lah, kita buat ini. Tutup itu Indomaret. Dia tahu Indomaret apa mau dia bilang. Ubah kita semua. Saya pikir nih, ini Cina nih game changing ini. Ya itu apa-apa ditarik ke depan. Jadi modal nggak ada. Karena itu lu bisa punya 100 laundry dalam sekali bangun. Lu bisa punya sekian minimarket sekali bangun, kata dia gitu. Karena lu udah secure market. Lu ambil di depan, dia udah bayar, tinggal yang sisanya lu profit katanya. Agak gendeng, Pak. Gue bilang ini bener kalau di Indonesia itu bodoh-bodoh nanya basic, gue bisa sampai ya Pak. Ini gue punya segini, invest di mana ya Pak? Masih basic pertanyaannya. Dan itu saya pikir banyak teman-teman yang loro hati dengan omongan begini, bener nggak? Tapi yang penting lo digambarin itu penting. Jangan-jangan lo mengurang banyak sakit hatinya gitu loh. Gimana lo bisa ngomong ke dalam nggak pernah sakit hati? Gitu kan? Ya itu. Pak, terakhir, ini mungkin terakhir ya. Jawaban jujur dari Bosman. Kenapa sih kalau tidak langsung aja terjun ke politik gitu ya, supaya kemudian SWF-nya tidak diterapkan secara parsial, tapi memang benar-benar ide sovereign wealth fund itu benar-benar diterapkan secara totalitas ketika kemudian Bosman terjun langsung ke dunia politik itu. Alasannya kenapa? Benar ya. Kita tuh punya new mind atau pemikiran baru. Jadi selama pemikirannya tidak baru, perilakunya nggak akan baru. Gitu. Nah, collective belief ini, jadi pertama ini ada namanya personal belief. Misalnya saya punya mimpi gitu ya. Nah, mimpi saya ini kalah dengan collective belief, dengan mimpi bersama. Contoh. Ada busway isinya 50 penumpang, terus saya berdiri di tengah jalan. Gue sakti nih. Gue nggak akan mati ditabrak, bener nggak? Yang 50 orang di atas tuh mampus. Gue kalah collective belief. Benar. Nah, jadi karena belief gitu ya. Nah, balik lagi. Saat ini kita bergerak dengan menu mind gitu ya. Sebenarnya menu mind itu di sini ada rasa oposisi, rasa gubernur itu mana akal-akalan kita. Ada gitu sate gede. Gitu itu akal-akalan. Terus kita ada dinaran, terus kita ada produk-produk kita yang lain. Tujuannya adalah kita pelan-pelan dulu membuktikan bahwa produk ini diterima ke masyarakat. Jadi kita pikir sambil mengeduket. Jadi saya pikir 2034 gini, saya bukan pengen menjabat, tapi saya pengen ideologi ini, saya ideologi ini, pemahaman ini difahami oleh generasi muda yang tidak terkontaminasi oleh jabatan yang kemarin. Harus clear. Jadi anak-anak muda ini yang usianya yang milenial 43 ke bawah, umurnya saya jejelin terus, sehingga marahnya mereka itu produktif. Dan mereka harus punya jam terbang dulu nih, Karena kalau saya sendirian menerapkan gini, saya benar-benar harus megang power. Saya harus jadi nomor satu, megang power. Nah, pada saat untuk megang power saya absolut. Gimana megang power itu absolut? Nah, absolut pasti ditentang kan? Pasti saya akan hari pertama dekret presiden gue keluarin, gue bubarin DPR. Pasti. Habis itu gue jalan pakai perpres, pakai peraturan presiden. Ditembak, Pak. Iya bener nggak? Masuk surga lah gue. Karena kita pengen tunggal dulu. Nanti mungkin tahun kedua, tahun ketiga baru kita balikin lagi ke ini. Tapi ini harus otoriter dulu, gitu. Terus, ya
tembak mati dulu 100 orang, bener nggak? Koruptor maksudnya. Koruptor, pastilah, bener nggak? Oh iya, Bosman mendukung itu ya. Dan gampang caranya adalah, wahai teman-teman yang merasa diri lo korupsi kemarin, tolong balikin. Oke. Gue kasih waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan ini, kalau lo nggak balikin dan ternyata tangkap, 1 lo gue hukum mati dan seluruh keluarga lo nggak boleh pakai fasilitas publik. Oke. Jadi dia nggak boleh pakai ke rumah sakit publik, jalan publik, lu pakai swasta doang, karena lu nggak berhak, gitu. Dan kakaknya ditandain dia nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh. Lu sisi swasta aja, gitu. Selain dimiskinkan kan, gitu. Karena itu harus diterapkan dulu nomor 1. Menurutku begitu itu bersih, bener nggak? Nah, baru kita menyelesaikan. Menyelesaikan cuma ide doang. Begitu semua udah pinter, gue juga resign. Udah yang muda-muda yang ngejalanin, gue cuma buka doang. Nah, sekali lagi balik, saya bukan malu politik. Malu politik itu di otak A, ngomongnya B, perilakunya C, efeknya D, bener ya? Gue gak bisa nebak, nggak fun menurut gua versi kayak gitu. Karena di bisnis menarik, di bisnis itu Business is united. iya. Karena politik itu divided, iya kan, sampai sekarang residunya masih kebalik gitu. Tapi bisnis united, mau lo menyembah berhala kayak lo mau ini, orientasinya profit, bener nggak? Jadi di dalam berbisnis kita bersinergi gitu. Nah, jadi saya pikir kita nggak usah bicara politik dulu, tapi ideologi ini akan terus, dan cara cerdas bernegara ini saya pikir dengan 1000 video selesai. Ternyata begitu Trump begini, mereka bilang ini gimana cara bernegaranya Trump ya, terus gimana Putin bernegaranya, terus terus Bukele yang di ini kok keren juga pakai Bitcoin, kok ini bergerak terus gitu ya. Terus MBS ini Muhammad bin Salman 2017 di umur 30-an terus merubah game changing Saudi, yang cewek boleh nyetir, ada hak ini, terus ada bioskop, ngagetin dunia kan, gitu. Terus dan growth-nya Saudi menjadi berbeda permainannya, gitu. Nah, hal-hal seperti gini banyak yang nanya, Bosman ini gimana diajarinnya, ini gimana sih bermainnya? Saya pikir kok jadi nggak kelar-kelar, karena dunianya begitu dinamis, dan penting anak muda ngerti cara bernegara, terus mengerti cara make money. Saya pikir udah deh, ideologi saya terus diterapkan di channel-channelnya Bosman. Walaupun sekarang ini kita lagi selected, kita bener-bener lagi memilah bener-bener yang join. Ini maaf ngomong ya, saya ngomong apa adanya ke teman-teman semua. Timnya Bosman yang sekitar 11 orang di sosial media memutuskan untuk kita hanya mau mencari follower yang mau kaya atau yang sudah kaya dan mau berkolaborasi. Kita nggak peduli sama ideologinya dia. Nah, biasanya kalau Bosman sudah melihat Habib, gua unfollow, terima kasih. Gue mau clear. Jadi mungkin agak sedikit berkurang karena kita lagi buang-buangin. Alias kita nyari yang kantongnya tebal. Benar nggak? Yang terus mau berteman, mau kaya. Kan yang kantongnya tipis tapi mau kaya. Nah, kaya itu kan pakai pasti koneksi kan. Kalau dulu gue unfollow, Pak, di dalam bisnis gue kasih tahu 90% tuh nggak suka sama partner lo karena perbedaan. Tapi kita satu pandangan dalam make money. Kalau kita nyari yang perfect semua, kawin aja nggak pernah. Jangan berbisnis, bener nggak? Karena dunia ini nggak ada yang perfect. Itulah gunanya kita harus mengerti sesuatu yang berbeda. Menurutku kalau kita nyari yang sama, semua seragam, dunia jadi homogen, nggak menarik, bos. Nah, jadi menurut saya, ya teman-teman, tujuannya kita ke depannya adalah yuk bareng-bareng. Kalau yang kantongnya tipis jadi tebal, yang kantongnya tebal jadi lebih tebal, dan kita meniadakan ideologi-ideologi yang macam-macam. Karena itu kita lagi buang nih, kita benar-benar lagi ngeritik dengan harapan lu unfollow, dan kita garansi 100% yang unfollow pasti punya poverty conscious atau punya kesadaran miskin. Setuju. Teman-teman di Ngaji Raso,
kan mayoritas tidak setuju sama Habaib begitu kan. Nanti follow ya channelnya Bosman Mardigu semuanya ya. Tapi tadi yang disampaikan Bosman tentang apa tuh namanya belief kolektif itu kan terbukti yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew ya Bosman ya. Benar. Iya kan Singapura jadi seperti itu gitu ya. Menarik. Itu bukti nyata dengan postcard dikirim ke rumah-rumah, Betul. diajak mimpi bersama gitu. Benar. Kita butuh leader seperti itu deh kayaknya ya. Insya Allah nyampe Iya. kok bentar lagi. Iya, amin. Terakhir, Sadar Kaya. Apa yang akan didapatkan teman-teman jika baca buku Sadar Kaya? Pesan Bosman untuk sahabat Ngaji Rasul dimanapun berada. Teman-teman, saya mencoba menulis Sadar Kaya atau prinsipnya sebenarnya ABC ya, awareness before change. Jadi iya. perubahan itu ada change. Dan Itu diawali dengan kesadaran. betul. Setelah ada kesadaran baru ada jadi ABC lah, awareness before change, biar gampang teman-teman. Iya. Nah, kesadaran ini tentunya ya sadar kaya, sadar sehat, sadar bahagia, itu harus sadar gitu ya. Kita pilih gue pengen bahagia, gue pengen sehat, gue pengen relationship gue bagus sama orang. Itu benar-benar dengan sadar kita milih. Nah, saya memilih di antara semua kesadaran itu yang menurut saya penting untuk teman-teman pelajari. Salah satu skill kesadaran adalah sadar kaya atau prosperity conscious. Nah, sadar kaya itu man-made, teman-teman, buatan kita sendiri. Jadi, sewaktu kita lahir, kita ini adalah manusia yang polos, nggak punya apa-apa, nggak punya software, kita punya iOS doang, kita punya apa ya, punya operating system. Tapi kita belum punya software. Nah, software kaya, software bahagia, software sehat, software ramah, software dan lain sebagainya itu kita harus pelajari. Nah, untuk salah satu yang kita install adalah software kaya atau prosperity conscious nama softwarenya. Nah, kalau Anda punya software itu kaya itu sebuah kepastian. Karena kaya itu karena kesadaran. Nah, caranya gampang. Cara pakai proses empirik adalah Anda mulai dagang dari umur kecil, umur SMP, otomatis SD. install itu ya. Dagang dulu, Ya, karena ya. semua pebisnis bisa dagang, tidak semua dagang bisa berbisnis. Oh iya betul beda itu ya. Jadi rumusnya bisa dagang dulu dari kecil sehingga terus terlatih, rugi, gagal, ditipu, terus itu harus terkumpul. Terus, nah, nggak proses yang nggak bisa kita skip. Jadi teman-teman kalau Anda ingin kaya melalui kesadaran kaya itu tidak harus berbisnis. Gue ibu rumah tangga, gue nggak punya bisnis. Enggak, sadar kaya itu kalau Anda punya prosperity conscious, Anda tuh kayak magnet, datangnya duit, toto tetangga Anda bilang, gue pengen jual rumah di sana tuh harganya 500 juta, lo ada komisi gitu. Toto Anda datang di pengajian di sebelah bilang, Bu, aku nyari rumah belum, daerah sini ada nggak yang 500 jutaan? Aku ngomong jelasinnya gimana coba? Gitu, bener nggak? Nah, begitu kita punya kesadaran kaya itu, duit itu kaya datang. Sekali lagi ya, bukan Toto datang. Kenapa? Karena vibrasi kita tadi udah benar. Oke. Jadi mau itu selama Anda punya profesi, mau ibu rumah tangga, pembantu, ada aja cara. Mau bukti? Ini teman-teman bisa buktikan, contoh mau bukti gini. Kalau kita punya pembantu, ini mungkin yang kelas menengah atas punya pembantu. Pak. Tuannya di Jakarta itu mobilnya bisa ngeredil, rumahnya masih belum lunas. Pembantunya di kampung rumahnya milik loh. Betul. Padahal gajinya cuma 2-3 juta. Iya. Bisa ya gitu kan? Nah, sesungguhnya yang punya prosperity conscious itu pembantunya. Bener juga ya. Iya, benar Pak. Jadi teman-teman Oke. kalau belajar lewat buku insya Allah bisa. Terus kalau ada workshop, Bosman sebenarnya workshop itu hanya untuk nyetel vibrasi. Oke. Tetapi menggabungkan 300 dengan saudara baru, Betul. itu lebih powerful, benar nggak? Belum Sebenarnya lagi sharing bisnis. itu lagi. Nah, itu kan. Nah, dulu kita kan berteman paling masa kuliah lah kita punya. Iya. 20 tahun lewat kuliah atau 20 tahun tamat SMA lah, kalau Anda nggak kuliah. Teman Anda tuh selected. Nah, gimana teman Anda mau membesar? Mau nggak mau Anda harus berkomunitas. Bosman ini ngajak berkomunitas bareng Bosman. Tidak ada struktur, tidak ada organisasi, bukan ormas, bukan organisasi politik juga, orpol, bukan. Kita sama ngumpul aja. Jadi
mungkin ini terakhir pesan teman-teman. Jadi ada buku namanya The Richest Man from Babylon. Itu ada orang kaya di zaman Babilonia, namanya Arkad. Arkad ini, The Richest Man from Babylon ini, dia memberikan 10 manuskrip yang terus sekarang ada di Museum of London. Dan salah satu rumus adalah mengambil 10%, jadi pendapatan kita 1 juta, ambil dulu 10%, baru sisanya dihabisin. Jadi nabung itu di depan, bukan habis dulu baru sisa gitu ya. Itu rumusnya Arkad nih. Kenapa dia jadi orang terkaya di Babylon, dan itu udah 6.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih valid. Dan yang nomor 2, dia build community. Dia setiap Rabu dia ketemu sama orang rebuan, dan itu Bosman tiru nih sekarang. Ikut terus ya. Jadi di rebuan itu dia sharing, dia membuat orang, dia bilang jangan pernah kaya sendiri, karena kaya sendiri di ujung. Dia membuat orang kaya, karena semakin orang kaya dia makin kaya, orang kaya makin kaya gitu. Jadi dia share, membangun community. Jadi yang jelas teman-teman, salah satu prosperity conscious itu adalah wong kang soleh kumpulono kalau mau soleh. Ya ini wong sugih kumpulono. Itu tuh rebuan tuh bisa di-share ke komunitas Ngaji Roso kalau masalah bisa, ya. Bisa. Rebuan kita kan di Zoom ya. Zoom ya. Di kita mau live di beberapa platform. Monggo nikmatin aja. 20 menit 30 menit sama Bosman, ada cerita geopolitik, ada cerita ekonomi, ada cerita terupdate. Hal-hal yang mungkin teman-teman meragukan nih bener nggak nih yang kontroversi, kita berusaha meluruskan, karena tujuan community itu adalah membangun persaudaraan. Dan begitu kita jumpa darat, banyak sekali yang saya belajar dari mereka. Itu yang saya kan pengennya, saya kan pemalas, jadi saya pengen invest gitu ya. Nah, invest ini saya bukan di produknya, saya invest tuh di orangnya. Jadi mau nggak mau kita kulino dulu, main dulu, kenal dulu, baru saya invest. Nah, karena saya males, kayak yang paling enak tuh nebeng hoki.